koruptor bisa bebas hanya dengan bayar uang damai, maka penjara hanya akan penuh oleh pencuri ayam. Selamat datang, bertemu lagi bersama dengan saya, Betty Nurbaini Sihite, di Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita membedah hukum secara lugas, tajam, dan alkitabiah tentunya. Hari ini kita akan bicara soal wacana paling berbahaya di abad ini. Ketika hukum negara berubah menjadi transaksi bisnis. Kita akan membahas poin-poin menarik dan sangat kontras hukum. Yang pertama, fakta hukum negara, ilusi denda damai di Indonesia. Ada miskonsepsi publik. Banyak desas-desus menyebutkan bahwa revisi regulasi akan membebaskan koruptor lewat pembayaran denda administratif. Namun, fakta yuridis terkini berdasarkan klarifikasi resmi Kejaksaan Agung, denda damai dalam Undang-Undang Kejaksaan bukan untuk mengampuni koruptor, dan Kementerian Hukum mekanisme denda damai atau out of court settlement sama sekali tidak berlaku untuk korupsi atau tipikor. Ini merupakan ruang lingkup terbatas, di mana skema dalam pasal 35 ayat 1 huruf K Undang-Undang Kejaksaan ini hanya ditujukan secara ketat untuk tindak pidana ekonomi, seperti sengketa pajak, kepabeanan, dan cukai yang ancaman penjaranya di bawah 1 tahun. Aturan korupsi tetap utuh. Kasus korupsi adalah extraordinary crime. Sesuai Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara lewat undang-undang pengganti tidak menghapuskan pidana badan atau penjara. Lalu, bagaimana Alkitab mengatakan tentang ini? Mari kita lihat. Ada uraian teologis detail tentang hukum penebusan salah menurut Alkitab. Ada dalam Imamat pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita masuk ke dalam esensi teologi hukum Alkitab. Mengapa Alkitab mengatur keuangan begitu detail? Di dalam Imamat pasal 6 ayat 1 sampai 7, Tuhan memberikan aturan baku mengenai asam atau kurban penebusan salah. Konteks bab ini bukan sekedar dosa ritual rohani, melainkan kejahatan ekonomi yang nyata, menggelapkan barang titipan, merampas hak orang lain, memeras, atau menipu sesama. Alkitab menjabarkan skema hukum ini ke dalam 3 dimensi mekanisme yang sangat ketat. Yang pertama, dimensi ganti rugi pokok atau restitusi penuh. Pelaku tidak bisa sekedar minta maaf. Hukum Taurat mewajibkan ia mengembalikan apa yang diambilkannya secara utuh atau 100% pada hari ia menyadari kesalahannya. Dimensi sanksi finansial atau hukuman 20%. Tuhan memerintahkan supaya pelaku menambahkan 1/5 bagian atau 20% dari nilai objek yang dirugikan sebagai sanksi kerugian imaterial. Yang ketiga, dimensi teologi spiritual. Kurban domba jantan. Setelah urusan finansial dengan manusia selesai, barulah pelaku harus membawa seekor domba jantan tanpa cacat kepada imam untuk mempersembahkannya kurban penghapus salah di hadapan Tuhan. 3. Hubungan hukum imamat dengan isu denda damai koruptor.
Jika kita refleksikan ke dalam isu denda damai yang sedang hangat di Indonesia, hukum Alkitab dalam kitab Imamat memberikan bantahan moral yang sangat kontras. Mari kita lihat, apa itu? Yang pertama, ada pertobatan, bukan uang pelicin. Sistem guilt offering di Imamat pasal 6 berjalan atas dasar kesadaran moral pribadi dan pertobatan internal. Bukan pelaku tertangkap basah lalu menegosiasikan uang agar lolos dari jeruji besi. Yang kedua, hukum restitusi finansial adalah prasyarat pengampunan. Di dalam hukum Alkitab, hubungan horizontal atau dengan sesama manusia yang dirugikan harus dibereskan terlebih dahulu, secara adil sebelum hubungan vertikal atau pengampunan dari Tuhan. Seseorang tidak bisa menyuap altar Tuhan dengan kurban jika hak sesamanya masih ia genggam. Lalu mari kita lihat, apa kontras kritisnya? Wacana denda damai modern yang dikritik publik seringkali dituduh bermotif pragmatis. Asal kas negara terisi, kasus ditutup. Sebaliknya, hukum Imamat justru berfokus kepada pemulihan keadilan substantif dan efek jera yang memiskinkan ego pelaku. Yang keempat, studi kasus Zakheus dan murka Nabi Amos. Transformasi Zakheus. Dalam Lukas pasal 19, ketika Zakheus mengembalikan 4 kali lipat uang hasil perasannya, ia sedang mengaplikasikan prinsip dasar Imamat secara radikal. Ganti rugi Alkitabiah mengharuskan pelaku bertanggung jawab penuh secara sosial, bukan mencari celah hukum untuk menyelamatkan aset pribadinya. Lalu yang kedua, apa yang dikritik Amos dalam pasal 5 ayat 12. Nabi Amos mengutuk keras penguasa yang menerima uang suap dan mendesak orang miskin di pintu gerbang. Jika hukum negara membiarkan mekanisme transaksional menyusup ke ranah kejahatan luar biasa seperti korupsi, maka gerbang keadilan telah runtuh dan berubah menjadi pasar saham kejahatan. Apa yang menjadi kesimpulan bagi kita? Sahabat IKN, kesimpulan kita hari ini adalah sangat gamblang. Konstitusi negara kita sudah tepat menetapkan bahwa korupsi tidak bisa dinegosiasi lewat denda damai di luar pengadilan. Hukum Alkitab melalui kitab Imamat mengamini hal tersebut secara radikal. Keadilan tidak pernah dijual di meja perundingan. Tetapi Alkitab mengharamkan uang dijadikan alat kompromi untuk meloloskan kejahatan dari pertanggungjawaban moral dan pidana. Seperti kata Nabi Amos, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir dengan deras. Keadilan harus ditegakkan secara substantif, bukan administratif. Hukum harus melahirkan efek jera, bukan kalkulasi bisnis bagi para pencuri uang rakyat. Saya, Betty Nurbaini Sihite mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.